Sayang, bangun, udah siang. Ini aku udah siapkan sarapan buat kamu. Iya sayang, bentar, aku masih ngantuk ah. Ya ampun sayang, bukannya kita mau ketemu sama temen lamaku. Nanti takut telat sayang. Aku merasa gak enak kalau telat. Ya udah, kamu aja pergi duluan kalau takut telat. Nanti aku nyusul. Ya udah, nanti kamu nyusul ya. Aku pergi duluan ya sayang. Iya, bawel. Aku nanti ke sana. Kirim aja lokasinya ke aku. Sally, sini kamu, nenek mau ngomong sebentar. Iya, Nek. Tunggu bentar. Iya, Nek. Ada apa? Nenek mau ngomong apa sama aku? Nenek mau tanya sama kamu, Sally. Mana laki-laki yang mau kamu kenalkan ke nenek waktu itu? Kata kamu setelah nenek pulang mau kenalkan dia. Tapi udah beberapa minggu nenek di sini, kamu gak pernah bilang mau kenalkan suami kamu itu. Aduh, gimana ini? Aku jadi bingung mau bilang apa sama nenek. Ini semua gara-gara si Misal. Kalau saja Yas gak ceraikan aku, mungkin nenek pasti seneng banget sama Yas. Sally, kamu nih ya, ditanya kok malah diem? Jadi mana pasangan kamu itu? Apa jangan-jangan kamu itu bohong sama nenek kan? Iya, Nek. Aku gak bohong kok, Nek. Nenek sabar dulu ya. Dia akhir-akhir ini lagi sibuk, Nek. Nanti aku pasti kenalin dia ke nenek kok. Udah, Sally, nenek gak bisa nunggu waktu lebih lama lagi. Kamu harus segera menikah. Apalagi nenek sudah mulai tua. Ibu dan ayah kamu sudah tiada. Jadi nenek harus gantikan mereka. Lebih baik kamu ikutin saran nenek ya. Menikah sama pilihan nenek waktu itu. Nenek jamin kamu pasti suka. Dia ganteng dan juga baik. Dia namanya... Tapi, Nek, aku gak mau. Lagian aku ini belum tentu suka sama pilihan nenek itu. Walaupun kata nenek dia itu ganteng dan baik. Aku udah dewasa, Nek. Aku masih bisa cari pasanganku sendiri. Dasar kamu ini ya, Sally. Kamu itu paling susah kalau dikasih tahu orang tua. Kalau saja adik kamu itu gak hilang pada saat di rumah sakit, mungkin kamu akan keduluan menikah sama dia. Apa maksud nenek barusan? Iya, Sally. Jadi, kamu itu sebenarnya punya adik. Tapi sayang nasib dia gak sebagus kamu, Sally. Adik kamu itu hilang di rumah sakit pada saat ibu kamu meninggal karena kecelakaan. Jadi betul apa yang dikatakan laki-laki yang waktu itu di pernikahan si Yas? Kalau si Michelle itu adik aku. Aku gak terima ini semua. Kenapa harus dia? Aku gak sudi punya adik seperti dia. Apalagi dia udah merebut si Yas dariku. Jadi lebih baik, Sally, kamu nurut aja sama nenek. Kalau urusan cinta nanti, secara perlahan cinta kamu itu pasti tumbuh kok dengan seiringnya waktu. Jadi kamu setuju ya sama pilihan nenek itu? Tapi, Nek, aku bingung. Ya udah, kasih aku waktu lagi ya buat bilang sama pacarku itu supaya bisa ketemu nenek secepatnya. Ya udah, Sally, aku kasih waktu kamu 1 minggu. Kalau sampai laki-lakimu itu gak ada di hadapan nenek, kamu harus turuti keinginan nenek ya. Iya, Nek. Sialan, aku harus cari Sia secepatnya. Bujuk dia untuk bantu aku supaya pura-pura jadi kekasihku. Tapi apa aku minta bantuan si Rosa lagi aja kali ya? Iya, kayaknya aku butuh bantuan dia lagi. Halo, Yes? Siapa ini? Kenapa kamu tahu nama aku? Ada perlu apa? Ini aku Sally, Yes. Oh, ternyata itu kamu, Sally. Mau ngapain kamu hubungi aku, ha? Bukannya aku udah bilang sama kamu kalau aku itu udah gak bisa lagi berhubungan sama kamu. Aku udah gak punya perasaan sama kamu, Sally. Udah, lebih baik kamu jangan ganggu aku lagi ya. Tapi, Yes, dengerin aku dulu. Aku butuh sekali bantuan kamu, Yes. Kita nggak usah menikah beneran kok. Maksud kamu itu apa, Sally? Aku nggak ngerti rencana apa lagi yang mau kamu lakukan sama aku, ha? Jadi maksud aku itu, kita hanya pura-pura menikah aja, sampai nenek aku pergi lagi ke luar negeri. Setelah itu aku janji, kita nggak bakalan terikat apapun lagi. Jadi aku mohon bantu aku ya. Apa? Apa kamu itu udah nggak waras, Sally? Kamu dulu berbohong ke aku kalau kamu wanita yang daftar di aplikasi Kencan Buta itu. Sekarang kamu suruh aku berbohong buat keuntungan kamu aja, Sally. Mana mungkin aku turuti keinginan kamu itu, Sally?
Udah, lebih baik kamu nggak usah ganggu kebahagiaanku lagi sama Michelle. Apalagi Michelle itu adik kamu. Harusnya kamu itu ngalah aja sama adik kamu Michelle. Dan aku pun cinta sama dia, bukan sama kamu, Sally. Tapi Yas, iya aku tahu Michelle adik aku. Dan aku ikut bahagia banget ngelihat kamu sama Michelle adik aku bisa bersama. Tapi kali ini aku butuh bantuan kamu. Justru dengan Michelle adik aku, pasti dia akan ngerti situasi ini. Enggak, Sally. Kamu harus bilang dulu sama istriku Michelle kalau kamu butuh bantuan status pernikahan palsu yang kamu rencanakan itu. Kalau dia izinkan, baru aku bakal bantu kamu. Apa kamu mau bilang sama istriku Michelle? Idih, mana rela aku mohon-mohon sama dia. Lagian dia itu nggak akan pernah aku anggap adik aku sampai kapanpun. Tapi kalau aku nggak pura-pura baik sama dia, mana mungkin Sias bakal jadi milikku. Jadi gimana, Sally? Kalau kamu nggak mau, lebih baik nggak usah ganggu aku sama Michelle di sini. Iya Yas, aku pasti mau kok. Nanti aku coba bilang sama Michelle ya. Terus lebih baik kata nenek, kalian tinggal di rumahku. Kata nenek, dia ingin sekali bertemu sama Michelle adik aku yang selama ini dia cari-cari. Kamu serius, Sally? Nenek kamu bilang begitu? Awas aja kalau kamu coba-coba bohongin aku lagi. Aku serius Yas, mana mungkin aku bohong tentang hal ini. Lagian aku sekarang sadar kalau aku nggak boleh egois. Ya udah, nanti aku hubungi Michelle ya buat bicara hal yang tadi kita bicarakan. Sekaligus aku mau minta maaf sama dia. Aneh banget sih Sally itu. Kenapa dia tiba-tiba beda begini? Tapi kenapa dia maksa ingin pura-pura aku jadi kekasihnya dia? Tapi tunggu, neneknya si Sally kan neneknya Michelle juga. Ini bahaya. Untung saja aku menyadari hal ini. Kalau saja aku turuti si Sally itu, mungkin istriku akan jadi korban kebohongan si Sally. Aku harus bicara hal ini sama istriku sebelum dia terbujuk oleh si Sally. Mas kok jalan sini sih? Bukannya aku minta ke cafe Raffles. Mas kok nggak jawab? Aku lagi buru-buru udah ditunggu seseorang di cafe itu. Halo sayang, apa kamu udah ada di lokasi cafe Raffles itu? Belum sayang, ini aku masih di jalan kok. Emangnya kenapa sayang? Ini loh sayang, tadi si Sally nelpon ke aku. Kalau dia minta aku untuk jadi kekasih pura-puranya dia, sampai neneknya dia itu pergi lagi ke luar negeri. Tapi aku tolak, dan suruh minta izin dulu sama kamu sayang. Tapi walaupun dia itu kakak kamu, dan neneknya dia itu nenek kamu juga, lebih baik aku saranin kamu jangan terlalu nurut ya sama kakakmu itu. Apa? Jadi dia bilang seperti itu sama kamu sayang? Ya jelas aku nggak mau itu terjadi lah sayang. Kalau aku nggak mungkin ikhlasin kamu jadi kekasih pura-puranya dia. Walaupun itu hanya pura-pura. Tapi kan nenek dia itu nenek aku juga. Itu nggak boleh terjadi sayang. Iya justru itu sayang. Aku ingatkan sama kamu, jangan sampai kamu percaya sama dia ya. Iya sayang, aku bakal turutin semua perkataanmu. Mulai sekarang, aku nggak akan ceroboh bertindak dan ngambil keputusan tanpa seizin kamu. Ya udah, kalau gitu aku mau siap-siap dulu ya. Nanti aku nyusul ke lokasi. Dari tadi kok nggak nyampe-nyampe sih? Perasaan aku jadi nggak enak deh. Apa jangan-jangan supir ini punya niat jahat sama aku? Mas, stop mas, berhenti. Kenapa dari tadi nggak nyampe-nyampe sih mas? Udah aku turun di sini aja, aku takut telat. Mas, tunggu. Mas suaminya Michelle kan? Iya betul. Kamu siapa ya? Kenalin Mas, aku teman lamanya Michelle. Tadi Michelle suruh aku untuk sampaikan ke Mas kalau dia mau ke rumah Shirley karena ingin bertemu neneknya. Apa kamu bilang? Apa kamu yakin dia bilang seperti itu sama kamu? Iya Mas. Terus dia bilang lebih baik Mas cepat nyusul ke sana. Ya udah Mas, aku pergi dulu. Oh iya, makasih ya. Kenapa Michelle nggak hubungi aku dulu? Bukannya tadi dia bilang bakal selalu minta izin dulu sama aku. Tapi kenapa sekarang dia malah tiba-tiba pergi ke sana? Terus nomor dia nggak aktif. Ini semua nggak beres. Pasti ada sesuatu sama istriku. Aku harus susul dia ke sana sekarang. Put, si Michelle kok belum datang-datang ya? Kita udah nunggu 3 jam loh di sini. Iya nih, aku juga gak tahu. Terus gimana dong sekarang? Apa lebih baik kita pulang aja? Mungkin dia lagi ada urusan mendadak kali. Iya mungkin Put. Ya udah kita pulang aja Put. Ya udah, ayo. Gimana Ita? Apa kamu udah lakukan sesuai perintahku? Udah Non, semuanya beres. Bagus. Terus apa kamu udah pastikan kalau si Yas pulang ke rumah si Sally? Aku jamin Non, semuanya pasti berhasil. Ya udah, bagus. Sekarang kamu boleh pergi. Nanti aku transfer bayaran kamu. Baik Non. Mampus kamu misal. Sampai kapanpun kalian berdua gak boleh hidup bahagia.
Dan asal kamu tahu, Michelle, kota ini cukup berbahaya. Kasihan sekali kamu, Michelle. Wajah cantikmu itu pasti membuat laki-laki di kota ini bahagia. Ini akibatnya. Kamu coba-coba jadi pengkhianat aku dan sosokan jadi musuhku. Kamu itu gak ada apa-apanya, Michelle, dibandingkan kepintaranku. Dan untuk kamu, Yas, aku jadikan kamu suami si Sally, supaya aku kembali mendapatkan grup Cheng. Michelle, sayang. Kamu kok gak bilang dulu sama aku kalau kamu pergi ke sini? Sayang. Michelle. Kamu, Yas? Kok kamu ada di sini? Kamu cari siapa? Michelle yang kamu sebut itu siapa, Yas? Nenek. Kok nenek ada di rumahnya Sally? Lagi ngapain di sini? Ya ampun, Yas. Ternyata kalian itu udah saling kenal. Syukurlah kalau gitu, Yas. Jadi, Yas, Sally itu cucu nenek. Dialah yang akan nenek jodohkan sama kamu, Yas. Nenek jodohkan kamu sama Sally karena nenek udah berhutang budi sama kamu, Yas. Kamu laki-laki baik. Jadi nenek punya inisiatif ingin sekali menikahkan kamu sama cucu nenek. Apa? Jadi yang ingin nenek jodohkan ke aku itu dia? Iya, Yas. Jadi sekarang kamu mau ya menikah sama Sally? Itu gak mungkin. Aku gak bisa, Nek. Aku minta maaf sama nenek. Aku nolong nenek itu tulus. Dan aku anggap nenek adalah orang tuaku. Karena aku udah lama gak merasakan kasih sayang sama orang tuaku. Terus lagian aku ini udah menikah sama pilihanku sendiri, Nek. Apa? Jadi kamu udah menikah, Yas? Iya, Nek. Aku minta maaf ya. Dan aku kesini itu mau cari istriku, Michelle. Kata teman lamanya, dia dipanggil Sally untuk ketemu nenek. Nenek gak tahu istri kamu itu. Wajah Michelle pun nenek gak tahu. Kurang ajar. Ini pasti ulah si Sally, nenek. Mana dia? Sally, keluar kamu. Sally, cepat keluar. Kamu sembunyikan di mana istriku, hah? Awas saja kalau sampai terjadi apa-apa sama istriku. Akan kuhabisi kamu, Sally. Yas, ada apa semua ini? Nenek bingung sekali apa yang terjadi. Coba jelaskan sama nenek. Jangan sampai sakit jantung nenek ini kambuh. Baik, Nek. Aku akan jelasin semuanya sama nenek. Kalau Michelle itu sebenarnya adalah adik Sally. Yas, aku mohon sama kamu, jangan ceritakan dulu semuanya sama nenek. Apa-apaan kamu ini, Sally? Udah, lebih baik sekarang kasih tahu sama aku. Kamu sembunyikan di mana istri aku, hah? Coba jawab. Apa yang kamu rencanakan lagi, Sally? Aku berkali-kali kasih tahu sama kamu kalau aku itu gak cinta sama kamu. Kalau kamu punya rasa malu lebih baik, kamu itu gak usah paksakan aku jadi kekasihmu lagi. Tapi Yas, dengerin aku dulu. Nenek itu punya penyakit jantung. Kalau saja dia tahu yang sebenarnya, mungkin nyawa nenek terancam. Aku tahu aku salah, tapi aku ini udah terlanjur suka sama kamu. Aku gak peduli itu. Mau kamu suka sama aku itu hak kamu. Tapi bukan berarti kamu terus-terusan mengganggu hubunganku sama Michelle. Dia itu adik kandung kamu, Sally. Apa kamu ini gak kasihan sama adik kamu sendiri, hah? Dia hidup lebih menderita sama Bu Sumi. Sedangkan kamu hidup nyaman bergelimangan harta. Laki-laki seperti apapun bisa kamu miliki, tapi bukan berarti itu harus aku. Oke, aku akui dulu sama kamu. Aku sempat memberi sedikit harapan sama kamu. Karena aku kagum sekali sama kecantikan kamu. Tapi itu semua gara-gara kamu sendiri. Kalau saja kamu gak berbohong, mungkin kita gak mungkin kenal satu sama lain, Sally. Lebih baik kamu bicarakan semuanya sama nenek, daripada kamu terus-terusan dihantui oleh kebohongan kamu sendiri. Enggak, Yas. Aku nggak bisa. Aku takut nenek malah kena serangan jantung. Aku nggak mau kehilangan nenek. Apalagi ibu dan ayahku sudah tiada. Tolong kasihani aku kali ini, Yas. Apa? Kamu bilang aku harus kasihani kamu, Sally? Kakak macam apa kamu itu, hah? Kamu egois. Kamu hanya memikirkan perasaan kamu sendiri dibandingkan adik kamu. Udah, Sally. Aku bakal bantu kamu. Tapi bukan berarti aku laki-laki yang kamu jadikan status palsumu itu. Nanti aku akan carikan pria yang lebih pantas sama kamu dibandingkan aku. Udah, lebih baik Sally jelaskan sama aku di mana Michelle sekarang berada. Ini pasti ulah si Rosa. Ternyata tanpa aku suruh dia udah paham keinginanku. Gak sia-sia aku kuasai grup Chang. Ternyata sebegitu pentingnya grup Chang di mata dia. Baguslah kalau gitu. Aku gak usah pusing lagi buat singkirkan si Michelle. Jangan sampai nenek itu tahu yang sebenarnya. Kalau si Yas itu adalah suami si Michelle, adik brengsek itu. Semenjak kehadiran dia, kebahagiaanku itu dirampas. Sally, cepet jawab. Malah diam kamu. Di mana Michelle sekarang? Aku nggak tahu, Yas. Dia ada di mana? Bukannya dia itu sama kamu. Kenapa sekarang tanya aku?
Kamu bohong. Udahlah Sally, gak usah belagagah tahu seperti itu. Kasih tahu dia sekarang, atau aku akan bocorkan semuanya sama nenek. Sumpah Yas, aku ini nggak tahu. Aku rela dilakukan apapun sama kamu, asal jangan bocorkan semuanya sama nenek ya. Ini pasti ulah si Rosa. Cepat hubungi si Rosa untuk tidak macam-macam sama Michelle. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku akan bocorkan semuanya sama nenek. Pasti sekarang adik pembawa sial itu hidup menderita di tangan si Rosa. Nek, aku minta maaf Nek sama nenek. Minta maaf kenapa, Sally? Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini setelah ngobrol sama Yas? Ada apa, Sally? Ceritakan sama nenek. Jadi sebetulnya Yas itu yang udah hamili aku Nek. Aku hamil sama dia. Makanya aku selama ini bingung cari alasan ke nenek buat bicarakan hal ini. Aku udah putusin pacarku, tapi ternyata tadi si Yas bilang gak mau tanggung jawab sama aku. Jadi nenek bantu aku buat pujuk dia ya. Apa? Jadi Yas hamili kamu, Sally? Bagus kalau begitu. Nenek tinggal nikahkan kamu. Dia itu kan yang mau nenek jodohkan sama kamu, Sally? Apa? Nenek serius? Kalau si Yas itu laki-laki yang selama ini nenek mau jodohkan sama aku, kenapa nenek gak ngomong dari awal sih? Nenek udah mau ngomong sama kamu. Tapi kamu sendiri yang gak percaya sama nenek kalau laki-laki pilihan nenek itu baik dan cocok buat kamu. Ya udah Nek, kebetulan sekali. Kapan nenek atur acara pernikahan aku sama Yas? Lagian, aku ini udah mengandung anak dia, Nek. Jadi lebih baik nenek bantu bujuk dia supaya atur pernikahan secepatnya ya. Sebelum perut aku ini membesar, Nek. Apa kata orang kalau misal wanita berpendidikan seperti aku ini hamil tanpa seorang suami? Tapi Sally, Yas bilang tadi ke nenek kalau dia itu udah menikah. Masa Yas lakukan hal itu sama kamu? Tahu nenek Yas itu laki-laki baik. Gak mungkin berselingkuh. Atau jangan-jangan kamu yang bohong, Sally? Ya ampun Nek, kok tega sih anggap cucu nenek sendiri yang bohong? Kan aku udah bilang tadi, Yas gak mau tanggung jawab. Makanya dia bilang ke nenek itu udah menikah. Padahal sebenarnya dia belum menikah, Nek. Mungkin karena takut disuruh tanggung jawab, Nek. Tapi kenapa sih Yas bisa hamili kamu, Sally? Gimana ceritanya? Jadi, pada saat aku habis beres mandi di salah satu hotel, karena waktu itu aku lebih memilih tidur di hotel karena ada urusan kerjaan, tiba-tiba si Yas dalam keadaan mabuk. Aku mau bantu dia keluar dari ruangan kamar hotelku, tapi malah si Yas itu kan aku, Nek. Ya udah, nanti nenek bicarakan sama Yas tentang pernikahan kamu sama dia. Akhirnya nenek percaya juga omonganku. Sebentar lagi aku yang lebih pantas sama Yas. Walaupun kamu itu adikku, tapi aku gak mau itu terjadi. Makasih ya, Nek. Aku seneng banget dengernya. Tapi kenapa hati aku ini gak yakin ya sama perkataan Sally? Tapi kalau dia bohong, terus yang hamili Sally itu siapa? Aku harus bicara sama Yas. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo Kak, apa Michelle lagi ada di rumah kakak sekarang? Enggak ada. Emangnya kenapa, Yas? Bukannya misal sama kamu? Jadi begini Kak, tadi pagi Michelle ngajak aku ketemu teman lamanya dia di kafe. Tapi aku suruh Michelle buat pergi duluan karena aku masih ngantuk. Pada saat aku mau berangkat, tiba-tiba aku dapat telepon dari si Sally. Dia minta aku untuk jadi kekasih palsunya dia. Namun aku tolak. Singkat cerita, aku langsung hubungi Michelle buat menceritakan hal barusan ke Michelle. Pada saat aku nanya Michelle udah sampai apa belum, dia jawab masih di jalan. Tapi pas aku udah nyusul ke kafe, teman lamanya bilang Michelle pergi ke rumah Sally. Pas aku datang ke rumah Sally, dia bilang Michelle nggak ada. Kok bisa sih, Yas? Coba kamu hubungi teman lamanya Michelle itu. Itu dia Kak masalahnya. Aku gak punya kontaknya. Ya ampun, kamu nih gimana sih, Yas? Ada-ada aja. Terus sekarang, apa kamu udah coba hubungi Michelle? Dari tadi aku hubungi dia, tapi nomornya nggak aktif. Ya udah, nanti kakak ke rumah kamu. Iya Kak, cepet ya, aku tunggu. Aduh ya Allah, gimana ini? Aku harus minta bantuan sama siapa? Mana kota ini sepi banget. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Semoga aja ada orang baik yang lewat sini terus bantu aku. Aku bingung sekali ya Allah. Wanita itu kenapa ya? Kenapa dia seperti kebingungan? Apa aku tanya aja dia langsung? Siapa tahu aja dia lagi butuh bantuan. Mbak, kenapa malam-malam di sini sendirian? Kota ini kan cukup berbahaya, Mbak. Iya mas, tadi aku naik taksi tapi supirnya agak aneh. Aku suruh minta anterin ke Cafe Raffles, tapi dia malah bawa aku ke kota ini. Jadi aku minta turun di sini.
Dari pagi aku berangkat dari rumah, Mas. Aku nggak bisa hubungi siapa-siapa karena HP aku itu lowbat. Kok bisa gitu ya, Mbak? Mungkin si supir ada niatan jahat sama Mbaknya. Lain kali Mbak hati-hati ya. Terus Mbak sekarang mau pulang kemana? Biar aku anterin. Aku mau pulang ke rumah suamiku aja, Mas. Tapi aku takut repotin, Mas. Kalau Masnya lagi sibuk, gak apa-apa, Mas. Gak usah anterin. Aku hanya mau minta tolong aja hubungi suami aku, boleh nggak? Suruh dia jemput aku ke sini. Ya ampun, Mbak. Udah, gak apa-apa. Biar aku anterin aja ke rumah Mbaknya. Tapi kalau aku dianterin sama dia ke rumah, aku takut Yas berpikir aku ini macem-macem sama laki-laki lain. Mungkin lebih baik aku minta anterin ke hotel aja kali ya. Jadi gimana, Mbak? Mau dianterin sekarang? Di sini bahaya buat Mbak. Tenang, Mbak. Aku ini gak bakal macem-macem kok. Aku di sini khawatir aja sama Mbaknya. Takutnya Mbak di sini malah terjadi hal yang buruk sama Mbak. Gimana? Iya, Mas, makasih. Aku percaya kok sama Masnya. Tapi aku mau minta tolong anterin aku ke hotel aja. Biar suamiku aja yang jemput aku di hotel. Oh gitu ya, Mbak. Ya udah, aku anterin sekarang. Iya, Mas, makasih ya. Maaf nih aku repotin Masnya. Brengsek siapa sih itu laki-laki? Ngapain dia bawa si Michelle? Aku mau dia itu digodain preman sini dan hidup menderita di kota ini. Tapi aku punya ide. Ini bisa aku manfaatkan. Rasain kamu, Michelle. Kamu kira dengan keberuntungan kamu itu bisa bikin aku ini kalah, ha? Salah besar kamu, Michelle. Justru dengan kamu semakin beruntung, aku malah semakin tertantang sama kamu, Michelle. Pokoknya aku harus bikin hidup kamu itu menderita, Michelle. Udah, nggak apa-apa, Mbak. Santai aja. Lagian aku kebetulan sekali. Aku juga mau ke arah sana kok. Ya udah, Mbak. Pegangan ya. Aku buru-buru. Soalnya mau ketemu pacar aku. Halo Rosa, ada apa kamu nelpon? Kebetulan sekali Rosa, ada hal yang aku mau tanyakan sama kamu. Tanyakan apa, Sally? Apa betul kamu yang membuat si Michelle itu gak bersama Iyas lagi? Ya betul lah, Sally. Aku ini akan selalu membuat hidup dia menderita, sesuai perjanjian kita waktu itu. Kalau sampai aku bisa pisahkan mereka, kamu berjanji sama aku kalau grup Ceng kembali akan jatuh ke tangan aku. Bagus, Rosa. Dan untuk perusahaan kamu itu tenang aja, aku pasti tepati janji sama kamu. Asalkan kamu bisa membuat mereka pisah. Dan satu hal lagi, Sally, ada kabar baik lagi buat kamu. Aku jamin kamu bisa senang dengarnya. Kabar apa, Rosa? Kasih tahu aku. Jangan membuat aku ini penasaran ya. Apa itu tentang si Michelle lagi? Betul, Sally. Aku lihat si Michelle dibawa sama laki-laki lain. Pada saat aku turunkan dia di kota, awalnya aku mau dia itu dimanfaatkan preman di daerah sini. Tapi tiba-tiba ada laki-laki yang mau nolong dia. Loh, kok kata kamu itu berita baik? Apa sebenarnya maksud kamu itu, Rosa? Aku semakin gak ngerti. Kamu tengah dulu, Sally. Lebih baik kita besok ketemu. Aku kasih rencana baru buat hancurkan mereka. Awas aja, Rosa. Kalau sampai kamu gagal lagi, aku gak bakalan kasihkan grup Ceng sama kamu. Tenang, Sally. Dengan rencanaku ini, pasti mereka pisah. Ya udah, nanti aku tunggu kamu di rumahku. Kita bahas lagi rencana kamu itu ya. Akhirnya sebentar lagi mereka pasti akan berpisah. Dan kamu, Yes, aku pasti akan menjadi milik kamu selamanya. Aku gak sabar sekali, Yes, ingin hidup bersama kamu selamanya dan menjadi wanita terakhir kamu, Yes. Mas Yuda, bisa tolong aku nggak? Mau minta tolong apa, Wanda? Bilang aja, aku pasti akan selalu bantu kamu kok. Gini loh Mas Yuda, adik aku Yas yang waktu itu aku ceritain ke kamu, dia sekarang lagi kehilangan kabar istrinya, nggak tahu di mana. Nomor istrinya itu nggak aktif. Tadi awalnya adik ipar aku itu mau ke kafe Raffles, tapi pas Yas mau susul ke kafe, teman lamanya bilang Michelle udah pulang ke rumah kakaknya. Tapi pada saat Yas susul di ke rumah kakaknya itu dia nggak ada. Jadi mau kan Mas Yuda bantu aku cari adik iparku itu? Ya, jelas mau dong, Wanda. Aku pasti bantu kamu. Tapi tunggu, Wanda, ciri-ciri adik ipar kamu itu seperti apa? Soalnya tadi aku di jalan bantu seorang wanita yang kebingungan. Dan setelah aku dengar dari cerita kamu, itu hampir mirip sama cerita yang wanita tadi aku bantu. Terus kalau boleh tahu, baju terakhir adik ipar kamu itu pakai baju apa? Seriusan kamu, Mas? Tadi kamu habis bantu seseorang di jalan. Kalau ceritanya sama persis, itu bisa dipastikan adik ipar aku, Mas. Kalau untuk baju terakhir dia pakai baju apa, aku sama sekali nggak tahu, Mas. Tapi kan Wanda, walaupun ceritanya sama, bukan berarti dia orangnya. Jadi harus lebih akurat lagi ciri-cirinya. Bisa jadi kan itu hanya kebetulan aja. Ya terus,
Sekarang harus gimana dong, Mas? Kasihan adik aku, pasti bingung sekali mau cari istrinya kemana lagi. Ya udah Wanda, kamu tenang dulu ya, gak usah panik gitu. Lebih baik kamu sekarang tanyakan sama Yas, dia pakai baju apa? Iya Mas, kamu betul. Aku harus hubungi Yas. Ya udah Mas, kalau gitu, aku hubungi dia dulu ya. Gimana Wanda? Kata adik kamu itu istrinya pakai baju warna apa? Tadi Yas bilang kalau dia nggak tahu kalau Michelle terakhir pakai baju warna apa. Kok bisa kayak gitu? Emangnya waktu pergi ke kafe mereka nggak saling pamitan dulu? Kalau dari ceritanya Yas sih, enggak Mas. Terus gimana dong Mas? Apa lebih baik kita ke rumah Yas dan cari sama-sama ke sekitaran kafe Raffles? Kalau menurut aku, lebih baik besok kita cari dia sama-sama. Nanti aku jemput lagi kamu ke sini ya. Iya Mas, tapi aku mau minta tolong sama Mas anterin aku ke rumah Yas sekarang ya. Aku mau tidur di rumah Yas aja. Ya udah, kalau gitu ayo, Mas anterin kamu ke sana. Yas, gimana? Apa nomor Michelle udah aktif sekarang? Belum Kak Wanda. Dia siapa Kak? Kok tumben Kak Wanda pergi bareng sama laki-laki? Iya Yas, kenalin, ini Mas Yuda, pacar kakak. Oh, pacar kakak ya. Akhirnya kakakku akan segera menikah. Ya udah, selamat ya buat kalian. Semoga bisa ke jenjang yang lebih serius lagi. Terus gimana dong Kak? Apa kita mau cari Michelle sekarang? Kamu bisa aja Yas. Kakak minta doanya aja ya. Semoga kakak sama Mas Yuda bisa menikah dalam waktu dekat ini. Tapi kalau menurut kakak sih gak usah sekarang Yas. Lebih baik kita cari besok lagi aja. Lagian kakak yakin kok sama Michelle. Dia pasti bisa jaga diri baik-baik. Iya, tapi kan masalahnya Michelle itu uangnya ada di HP, Kak. Kalau HP dia aja nomornya nggak aktif, mana mungkin dia bisa bepergian dan beli makan? Ya Allah. Ya udah, kamu tenang dulu ya. Sekarang lebih baik kita istirahat dulu. Besok kita langsung cari Michelle ya. Iya, Kak. Ya Allah, gimana aku bisa bayar hotel? HP aku aja matot, gak bisa dicas. Yas, kamu di mana? Bantu aku bingung sekali. Ya ampun Michelle, kamu di mana sih? Kenapa nomor kamu gak aktif-aktif? Aku harus cari kamu kemana lagi Michelle? Maafin aku, ini semua salahku. Kalau saja aku ikut pergi bareng sama kamu ke kafe itu, mungkin semuanya gak bakalan kayak gini. Gimana Rosa? Apa yang ingin kamu rencanakan kemarin sama mereka? Jadi begini Sally, aku mau kamu kasih lihat foto si Michelle sama laki-laki itu. Bilang ke mereka kalau si Michelle ternyata punya selingkuhan. Kalau kamu bisa yakinkan sama mereka, aku jamin si Yas pasti bakal kecewa sama si Michelle. Bagus sekali ide kamu itu Rosa. Tenang, aku pasti bisa membuat si Yas itu percaya sama perkataan aku dibandingkan si Michelle, adik aku yang gak berguna itu. Apalagi kemarin aku udah bilang sama nenek kalau aku ini pura-pura dihamili si Yas. Terus, apa nenek kamu percaya sama ngomong kosong kamu itu, Sally? Ya jelas percayalah. Makanya nenek aku mau siapkan pernikahan aku sama Yas secepatnya. Ditambah lagi dengan ide kamu itu, kebohongan aku ini pasti akan kuat lagi. Dan setelah itu, nenek pasti nambah percaya sama aku. Dan setelah aku menikah sama Iyas, aku harap kamu bantu aku supaya nenek aku itu gak percaya kalau si Michelle adik kandung aku. Itu gampang, Sally. Kamu tenang. Selagi kamu masih berpihak sama aku, semuanya pasti akan berjalan mulus. Tapi ingat, Sally, kalau aku bereskan semua ini, kembalikan grup geng aku itu ya. Iya, Rosa. Kamu ini bawel banget sih. Masa kamu gak percaya sih sama janji aku sama kamu? Iya, aku percaya kok, Sally. Ya udah. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya udah sana. Kalau ada berita terbaru kabarin aku secepatnya. Sally, kesini cepat. Ada apa Rosa? Lihat, nenek kamu itu tiba-tiba tergeletak di sini. Ya ampun nenek. Kenapa dengan nenekku Rosa? Kamu apakan dia Rosa? Aku nggak lakuin apa-apa sama nenek kamu Sally. Ya terus kenapa bisa terjadi sama nenekku? Apa mungkin nenekku kena serangan jantung akibat dengerin pembicaraan kita Rosa? Bisa jadi Sally. Tapi kamu tenang dulu ya. Dengan nenek kamu seperti ini aku jadi punya ide buat memfitnah si Michelle. Maksud kamu Rosa? Jadi begini Sally. Kamu bilang sama si Yas kalau si Michelle tadi tiba-tiba datang ke sini dan membuat nenek kena serangan jantung. Tapi Rosa, bagaimana kalau nanti malah nenek sadar terus bilang yang sebenarnya terjadi? Kamu betul Sally. Ya udah, lebih baik kita buang si tua bangka ini ke desa terpencil supaya rencana kamu berjalan mulus. Apa? Itu nggak mungkin Rosa. Aku sayang banget sama nenek aku. Jadi mana mungkin aku lakukan hal sekeji itu? Aku nggak mau, Rosa. Sally, semuanya udah kejadian. Sekarang terserah kamu. Pilihan ada di tangan kamu. Jadi kamu mau pilih si tua bangka ini atau si Yas? Kalau aku sarankan sih, mending kamu pilih si Yas. Kamu bisa hidup lebih bahagia sama dia selamanya. Lagian nenek kamu udah tua.
Udah nggak perlu berharap hidup bersama nenek kamu itu. Tapi Rosa, udah nggak usah tapi-tapian. Cepet ambil keputusan sekarang. Mau ikutin saran aku atau enggak? Dasar wanita miskin sok-sokan mau tidur di hotel, tapi nggak sanggup bayar. Tapi Pak, aku ini bisa bayar. Bapak harus dengerin dulu penjelasan aku ini. Kalau aku itu betul-betul sanggup bayar. Alah, kalau kamu bisa bayar, ya udah bayar sekarang. Jangan banyak bicara, pakai alasan segala. Udah, lebih baik kamu harus bekerja sebagai OB di sini selama 1 bulan. Jadi, mau pilih yang mana? Ya Allah Pak, aku ini memang dari awal mau niat bayar. Tapi masalahnya uangku ada di HP, sedangkan HP ku matot. Awalnya aku kira HP lobet. Pas aku coba cas, ternyata HP aku itu nggak bisa hidup sama sekali. Jadi apa aku bisa minta tolong buat pinjam ponsel Bapak sebentar, biar aku telepon suami aku suruh datang ke sini langsung. Oke, saya akan kasih pinjam HP saya. Tapi kalau sampai kamu itu coba-coba bohongin saya, kamu harus tanggung jawab. Kalau misalkan kamu nggak bisa bayar dalam waktu 1 jam, kamu harus temani saya 1 malam sebagai bayarnya. Gimana? Apa kamu bisa penuhi syarat itu? Hah? Baik Pak, aku bakal penuhi syarat itu. Asal kasih pinjam HP-nya. Aku mau telepon suami aku dulu. Ya udah, ini. Jangan coba macam-macam kamu, karena hotel ini udah dijaga ketat. Halo Yas, kamu di mana ini? Gawat. Ada apa, Sally? Mau pura-pura apa lagi, Sally, yang kamu rencanakan sekarang, ha? Kamu dengerin aku dulu, Yas. Tadi ada seseorang datang ke rumah aku dan membuat keributan. Sampai akhirnya nenek kena serangan jantung. Apa? Nenek kena serangan jantung? Kenapa itu bisa terjadi? Siapa yang tega lakukan nenek sampai kena serangan jantung? Udah, Yas. Lebih baik sekarang kamu datang dulu aja ke sini. Aku butuh sekali bantuan kamu. Aku takut nenek kenapa-kenapa. Yaudah, lebih baik kamu panggil ambulan dan bawa nenek ke rumah sakit. Cepat sebelum terlambat. Kasih tahu lokasi rumah sakitnya di mana, nanti aku langsung nyusul ke sana. Iya, Yas. Tapi kamu harus cepat-cepat ke sini ya. Aku takut sekali kalau sampai terjadi hal buruk sama nenek aku. Ya Allah, Yas, kamu kemana sih? Kok nggak diangkat-angkat? Gimana ini? Aku nggak mau temani laki-laki itu. Tubuhku ini hanya untuk suamiku, Yas. Aku nggak mau hianatin suamiku. Kalau sampai Yas tahu kalau aku temani dia, mungkin akan menjadi hal terburuk yang pernah aku lakukan sama Yas. Tapi kalau aku berbohong sama Yas, mungkin pada akhirnya aku bakal ketahuan juga. Aku harus gimana ini ya Allah? Aku bingung sekali. Yas, kamu itu lagi ngapain sih? Kok nggak angkat-angkat dari tadi? Aku mohon angkat, Yas. Gimana? Cantik? Apa kamu bisa bayar sekarang? Kan saya udah bilang, lebih baik kamu puasin saya. Kalau kamu bisa lakukan itu sama saya, akan saya kasih kamu menginap di hotel ini selama 1 bulan. Gratis, tanpa bayar. Aku nggak mau pilihan itu. Tolong kasih pilihan lain. Gimana kalau aku bekerja di hotel ini selama 1 bulan tanpa digaji? Aku mohon, kasihani aku ya, Pak. Nggak bisa. Waktu kamu udah habis, dan nggak ada pilihan lain selain kamu harus buat saya ini puas. Kawanda, kesini kah? Iya, Yas. Ada apa? Aku minta sama kakak, tolong cari Michelle duluan ya, karena aku ada hal yang harus aku urus, Kak. Ini lumayan cukup penting juga. Tapi Yas, hal penting apa sih? Kan Michelle juga sama pentingnya, Yas. Masa kamu pentingkan pekerjaan dibandingkan istri kamu sendiri sih? Bukan gitu, Kak. Tapi ini seseorang yang udah aku anggap sebagai nenek aku sendiri. Dia udah baik sama aku waktu aku terpuruk. Dialah yang selalu menyuntikkan modal perusahaan aku, Kak. Dia selalu support aku. Dia selalu peduli sama kondisi kesehatan aku. Dan sekarang, dia kena serangan jantung. Emangnya siapa sih, Yas, orangnya? Nanti aku kasih tahu kakak ya. Jadi lebih baik aku pergi dulu ke rumah sakit, takut ada apa-apa sama nenek. Kalau aku udah di rumah sakit, aku nyusul kakak ke lokasi kakak berada. Nanti kakak kasih tahu aja lokasinya di mana. Aku harap kakak bisa menemukan Michelle ya. Amin. Ya udah, lebih baik kamu cepat pergi ke sana. Ya udah, Kak. Aku pergi dulu ya. Ada apa ini? Ya ampun, Non Michelle. Kenapa Non Michelle ada di sini? Lepasin dia. Kalau sampai kalian berani macam-macam, aku pastikan kalian hidup menderita. Cepat lepasin. Non Michelle nggak apa-apa kan? Paman, akhirnya kebetulan sekali Paman datang di waktu yang tepat. Aku takut sekali, Paman. Coba jelaskan semuanya, apa yang telah terjadi sama Non Michelle. Biar Paman bantu masalah Non Michelle sampai tuntas. Jadi begini, Paman.
Aku itu terpisah sama Yas pada saat aku mau ketemu sama teman lama aku di Cafe Raffles. Pada saat aku naik taksi, tiba-tiba taksi itu malah bawa aku ke kota ini. Padahal aku bilang mau ke Cafe Raffles. Waktu aku minta turun di jalan, nggak sengaja HP aku itu jatuh. Tapi untungnya, aku ditolong oleh laki-laki baik buat anterin aku ke hotel ini. Pas aku coba cas HP-ku, ternyata nggak bisa hidup sama sekali. Jadi aku nggak bisa bayar hotel ini, Paman. Ya udah, Non Michelle tenang ya. Paman akan bayar semuanya. Makasih ya, Paman. Untung saja Paman itu datang. Kalau enggak, aku harus layani dia 1 malam. Brengsek, dia bilang begitu sama Non Michelle? Baik Non, Paman akan buat dia dipecat dari pekerjaan ini. Dan bila perlu, hotel ini akan Paman sebarkan atas pelayanan yang sangat buruk. Udah, nggak usah, Paman. Biarin aja. Dia biar mikir sendiri kalau yang dilakukannya itu salah. Lagian aku ini belum dia lakukan. Tapi Non, orang seperti dia itu harus dikasih pelajaran. Kalau aja Paman gak lagi ke hotel ini, mungkin kamu akan jadi korban orang bajingan seperti dia itu. Udah Non, lebih baik Paman kasih pelajaran dia. Oh iya, Paman. Kok ada di kota ini emang lagi ngapain Paman di sini? Apalagi ada kerjaan lain? Kan sekarang Havel udah bangkrut, Paman. Iya Non Michelle, Paman sebelumnya minta maaf gak bisa bantu selamatkan perusahaan grup Havel dari kebangkrutan. Kalau masalah Paman di sini lagi ngapain, ini kota kelahiran Paman memang di sini Non. Ya ampun, jadi Paman itu asli tinggal di kota ini. Terus sekarang Paman kerja di perusahaan mana? Enggak kok Non, Paman hanya punya bisnis usaha kecil-kecilan aja kok di sini. Paman datang ke hotel ini itu karena mau booking buat tamu yang mau berbisnis sama Paman. Oh gitu ya. Ya udah, semoga Paman bisa lebih sukses dari Havel ya. Amin, makasih ya Non. Ya udah Non, biar aku antar Non Michelle ke rumah ya. Nggak usah, Paman. Nanti malah aku ganggu waktu Paman. Aku udah ditolong seperti ini aja udah bersyukur sekali. Ya udah kalau gitu Non, lebih baik Non pakai HP Paman yang satu laginya aja ya. Biar kalau nanti ada apa-apa hubungi aja Paman. Dan di HP itu ada sedikit uang buat Non jaga-jaga ya. Ya ampun, makasih ya Paman. Ayah pasti bahagia sekali karena pernah punya sahabat yang baik seperti Paman. Ya udah Paman, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Takutnya Iyas mikir yang nggak sama aku. Lagi pula kasihan sekali sama dia. Pasti dari kemarin dia nyari aku kemana-mana. Ya udah, Non Michelle hati-hati ya. Iya Paman. Gimana Sally kondisi nenek sekarang? Nenek kritis, Yas. Aku takut sekali. Aku mohon sama kamu buat turuti permintaan nenek sebelum nenek nggak sadarkan diri. Nenek berpesan sama aku untuk menikah sama kamu, Yas. Aku tahu ini berat buat kita, Yas. Harusnya itu nggak boleh terjadi. Apalagi Michelle itu adik aku sendiri. Tapi nenek belum tahu yang sebenarnya kalau Michelle itu adik aku. Dan aku tahu kalau kamu itu pasti nolak permintaan nenek yang satu ini. Apa? Nenek pesan seperti itu. Tapi Sally, jujur aku nggak bisa lakukan yang nenek minta sama kamu, Sally. Aku minta maaf. Iya, Yas. Aku tahu, aku ini nggak pantas mendapatkan kebahagiaan apapun. Aku ini jahat dibandingkan adik aku sendiri, Michelle. Nek, aku minta maaf sama nenek. Kalau misalkan nenek pergi, mungkin lebih baik aku ikut sama nenek, karena nggak bisa penuhi keinginan nenek itu. Aku harap nenek jangan salahkan, Yas. Ini semua salahku. Kenapa aku ini nggak seberuntung adik aku, ya Allah? Gimana perasaannya aku ini merasa kasihan sekali ya sama si Sally ini. Tapi bagaimana perasaan Michelle kalau misalkan dia tahu semuanya? Apa mungkin aku turuti aja keinginan nenek itu ya? Yes, aku tahu dengan diamnya kamu, pasti kamu itu udah pasti nggak bakal bisa turuti semuanya kan? Aku ngerti kok. Padahal aku ini hanya ingin sekali nenek aku bahagia. Baik Sally, aku turuti keinginan nenek kamu itu. Tapi ada satu syarat. Akhirnya Yas, termakan perkataan palsuku ini ya. Dan untuk kamu Michelle, lihat ini, siapa sekarang yang menang? Kamu itu nggak usah mimpi Michelle bisa bahagia sama Yas. Kamu kira yang beruntung itu kamu Michelle? Hah? Kamu salah Michelle, justru akulah yang akan beruntung selamanya. Apa syaratnya Yas? Setelah nenek kondisinya membaik, kamu harus bilang sama dia kalau kita sudah pernah menikah sejak nenek kritis dan sudah bercerai karena nggak ada kecocokan di antara kita. Dan setelah itu, kamu harus kasih tahu yang sebenarnya tentang Michelle, kalau dia itu adik kamu. Dan kamu bilang sama nenek kalau Michelle lah wanita yang aku pilih. Apa kamu bisa turuti syarat itu, Sally? Sialan, kenapa syaratnya seperti itu sih Yas? Tapi bodo amat lah, setelah aku menikah sama Yas, mana mungkin aku bilang yang sebenarnya sama nenek.
aku pasti ingkari perjanjian kita, Yas. Iya, Yas. Aku mau. Yang terpenting nenek kondisinya stabil dulu. Yaudah, kalau gitu kasih aku waktu 1 minggu. Kenapa harus nunggu 1 minggu sih, Yas? Kenapa nggak sekarang aja? Emang kenapa, Sally? Kalau kamu nggak mau bersabar nunggu, ya udah, lebih baik kamu cari aja laki-laki lain. Sialan, aku harus suruh si Rosa amankan seluruh kota ini, supaya si Michelle jangan sampai masuk lagi ke kota ini, terkecuali kalau aku sudah resmi menikah sama Yas. Kalau aku sudah resmi menikah, pasti si Michelle akan jauh lebih kecewa sama Yas, dan mungkin mereka akan bercerai. Yaudah, Sally, aku mau pergi dulu. Tolong jaga nenek baik-baik di sini. Kalau hal terjadi sesuatu sama nenek, cepat hubungi aku. Iya, sayang. Maksud aku baik, Yas. Halo Rosa, iya Sally, ada apa? Aku mau kamu cegah si Michelle masuk ke kota ini. Kerahkan orang suruhan kamu untuk awasi si Michelle. Bila perlu kamu habisi dia sekalian. Sebelum 1 minggu, aku gak mau kalau keberadaan dia di kota ini malah menggagalkan pernikahan aku sama Yas. Karena sekarang Yas udah setuju menikahi aku. Aku berhasil membuat Yas percaya sama perkataanku. Sesuai apa yang kamu rencanakan, Rosa. Siap, Sally. Kamu tenang aja. Dengan senang hati akan membuat adik kamu itu tiada selamanya. Dan aku bilang juga apa, Sally? Sama kamu kan? Kalau kamu ikutin rencana aku dengan benar, pasti kamu gak bakal kecewa. Iya, Rosa. Aku sangat berterima kasih sekali sama kamu. Semenjak kamu bantu aku, semua keinginanku jadi lebih mudah. Gak usah kepedean kamu, Sally. Aku bantu kamu itu karena hanya ingin perusahaan grup Cheng jatuh ke tangan aku. Dan setelah Cheng jadi milikku lagi, aku akan membuat perusahaan kamu itu jadi milikku juga. Dasar wanita bodoh, kamu dan adik kamu itu sama aja. Dan kalian berdua pantas menderita. Ya udah Rosa, aku tunggu kabar baik dari kamu. Aku ingatkan lagi sama kamu, sebisa mungkin sebelum 1 minggu dari sekarang, kamu udah bisa membuat si Michelle masuk ke kota ini. Kalau sampai kamu gagal, aku gak bakal kembalikan Cheng ke tangan kamu lagi. Aku akan jual Cheng ke orang lain. Baik Sally, kamu tenang aja. Aku hanya butuh 2 hari supaya si Michelle tiada. Bagus Rosa. Ya udah, lebih baik kamu kerjakan sekarang juga. Kak Wanda. Akhirnya kamu datang juga, Yas. Kakak udah tanya ke semua orang di sekitaran sini, tapi nggak ada satupun orang yang pernah melihat Michelle. Aku mau bicara sesuatu sama Kak Wanda. Bicara apa, Yas? Apa terjadi hal buruk sama orang itu? Emang kondisi dia sekarang gimana? Jadi begini Kak, si Sally bilang ke aku kalau nenek kritis. Tapi aku tanyakan ke dokter pada saat aku mau pulang, kalau nenek itu nggak kritis sama sekali. Kata dokter kondisi nenek mulai membaik. Tapi kenapa si Sally bilang kalau nenek itu kritis? Dan juga Sally bilang nenek itu sempat berpesan sama aku harus segera menikahi aku Kak. Karena kalau sampai aku nggak menikah sama Sally, mungkin nenek akan kecewa sama aku. Oh, jadi yang kena serangan jantung itu neneknya Sally, Yas. Terus, apa kamu pilih menikah sama Sally? Iya, makanya. Aku ini bingung sekali, Kak. Kalau aku menikahi Sally walaupun itu hanya pura-pura, tapi aku takut kecewakan perasaan Michelle. Tapi kalau aku ini nggak menikahi Sally, takutnya nenek kecewa. Maksud kamu pura-pura gimana sih, Yas? Jadi, Kak, aku sama Sally sepakat, kita nikah pura-pura hanya sampai kondisi nenek pulih. Lalu aku bilang ke dia, aku bakal setuju menikahi dia asalkan kalau misalkan nenek sudah pulih, si Sally harus ceritakan semuanya sama nenek kalau sebenarnya aku sama Sally itu udah bercerai. Dan kalau Michelle itu adiknya Sally. Ya ampun, Yas. Kamu ini gimana sih? Apa kamu nggak sadar ya sama yang telah terjadi dulu sama Lisa? Kakak kecewa sama pilihan kamu itu. Dengerin kakak, Yas. Menurut kakak kamu jangan percaya sama si Sally itu. Tadi kamu bilang pada saat pulang kamu tanyakan ke dokter kalau kondisi neneknya itu membaik dan bukan kritis. Jadi di sini aja udah janggal. Apa kamu nggak takut, Yas? Kalau kamu menikah sama Sally, terus ternyata kalau ini semua itu jebakan dia, hah? Apa kamu mau ulang kembali penyesalan kamu itu seperti ke Lisa? Iya, Kak. Aku juga berpikir seperti itu. Tapi kalau misalkan perkataan si Sally itu benar gimana? Aku juga nggak mau kecewakan nenek. Ya Allah, Yas. Ada apa sih sama kamu ini? Apa karena kamu itu udah nggak cinta sama Michelle? Kamu bisa-bisanya pilih pernikahan sama si Sally tanpa tahu yang terjadi sebenarnya seperti apa. Sekarang kakak mau tanya sama kamu, Yas. Kamu pilih menikah pura-pura sama si Sally itu untuk apa, ha? Aku pilih menikah sama Sally itu sebenarnya karena
Apa maksud kamu itu, Yas? Aku kecewa sama kamu. Michelle, dengerin aku dulu, Michelle. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Michelle, jangan pergi. Awas, Michelle, ada mobil. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Lepasin aku, Yas. Kamu udah hianati ketulusan cinta aku sama kamu. Sialan, aku gagal menghabisi si brengsek Michelle itu. Awas aja kalian, tunggu pembalasan aku. Sepertinya aku harus hubungi Sally supaya rencanaku ini semuanya nggak sia-sia. Gimana Rosa? Apa kamu berhasil habisi si Michelle? Aku gagal, Sally. Pada saat aku mau tabrak si Michelle, malah aku yang mengalami kecelakaan. Kamu ini gimana sih? Terus sekarang kalau seperti ini bisa gagal rencana kita. Kamu tenang dulu, Sally. Lebih baik kamu bunuh aja nenek kamu itu sekarang di ruangannya. Karena itu satu-satunya jalan supaya kamu bisa kuasai si Yas seutuhnya. Ah? Kamu itu udah gila, Rosa? Mana mungkin aku lakukan itu sama nenek aku sendiri? Kan aku udah bilang sama kamu kalau aku nggak mau lakukan hal sekeji itu. Itu sih terserah kamu, Sally. Apa kamu mau? Malah justru kamu yang akan hidup menderita jika kamu nggak mau lakukan saran terakhir aku ini. Karena aku yakin sekali, mereka semua akan pergi ke rumah sakit buat omongin semuanya tentang si Michelle. Dan kamu akan habis sama nenek kamu itu. Apa kamu mau? Ya jelas nggak mau lah, Rosa. Terus aku harus habisin nenek aku seperti apa, Rosa? Aku betul-betul nggak tahu caranya. Kamu tenang, Sally. Kamu bungkam mulut nenek kamu itu sampai kehabisan nafas. Setelah itu, kamu manipulasi kejadian seolah-olah si Michelle pelakunya. Hati-hati dengan CCTV yang ada di ruangan nenek kamu itu. Tapi gimana kalau aku ini gagal? Aku nggak mau masuk penjara. Aku yakin kamu pasti bisa, Sally. Ya udah, kepalaku sakit sekali. Aku harap kamu bisa tuntaskan ini semua sebisa kamu. Tapi Rosa, sialan, kenapa semuanya jadi begini sih? Baru aja aku ingin merayakan semuanya, tapi kenapa si brengsek Michelle itu selalu beruntung? Aku bersumpah aku nggak sudi punya adik seperti kamu itu, Michelle. Aku nggak rela kebahagiaanku ini diambil semuanya sama kamu. Lebih baik aku mati daripada mengakui kalau kamu itu adik aku, Michelle. Kamu datang tiba-tiba merusak kebahagiaanku. Aku harus habisi nenekku sebelum mereka datang ke sini. Maafin aku, Nek. Aku terpaksa lakukan ini semua demi kebahagiaanku cucu nenek satu-satunya. Jadi, lebih baik nenek pergi selamanya ya. Michelle, aku bisa jelasin semuanya. Kamu harus dengar dulu penjelasan dari aku. Ini semua salah paham, Michelle. Aku udah dengar barusan. Aku nggak butuh penjelasan apapun lagi dari kamu, Yas. Ternyata selama ini kamu berubah sikap sama aku ini hanya karena ingin menikahi kakak. Aku salah udah percaya sama perkataan kamu waktu itu. Kamu hanya pura-pura pilih aku dibandingkan Sally. Itu semua nggak benar, Michelle. Aku itu cinta sama kamu, bukan sama kakak kamu, Sally. Aku tahu kamu pasti kecewa sama aku karena kamu itu belum mendengarkan penjelasan dari aku. Jadi aku mohon, kamu harus dengar dulu penjelasanku ini ya. Semua ini salah paham, sayang. Aku nggak mungkin hianati kamu. Buat apa aku pilih kamu dibandingkan Sally kalau ujung-ujungnya menikah sama Sally? Aku nggak seburuk yang kamu kira, Michelle. Aku nggak habis pikir sama kamu, Yas. Aku berusaha perjuangankan perasaanku ini sama kamu. Aku selalu jaga perasaan aku dimanapun aku berada. Sekalipun aku nggak lagi bersama kamu, aku tetap jaga perasaan kamu. Tapi ini yang kamu berikan selama ini sama aku. Aku coba hubungi kamu beberapa kali, tapi kamu nggak pernah angkat telepon dari aku. Asal kamu tahu, Yas, pada saat aku dikerjain supir taksi yang aneh itu, harapan aku di ujung tanduk. Aku hampir aja dimanfaatkan manajer hotel karena aku nggak bisa bayar hotel. Di saat aku butuh kamu, tapi kamu malah merencanakan pernikahan sama kakak kandungku sendiri. Apa aku ini kurang perhatian sama kamu, Yas? Aku selalu mencoba melayani kamu sebaik mungkin. Tapi ini yang kamu balas sama aku. Aku nggak punya niatan sedikit pun mengecewakan kamu, Michelle. Terus, kalau kamu coba hubungi aku sumpah nggak tahu kalau kamu itu hubungi aku. Karena pada saat aku dengar kabar dari si Sally kalau nenek kamu itu kena serangan jantung, aku terburu-buru, sampai HP aku itu ketinggalan di rumah. Apa? Nenek aku kena serangan jantung? Iya, Michelle. Nenek kamu kena serangan jantung. Kata Sally, karena ada seseorang masuk rumah sampai nenek kena serangan jantung. Makanya si Sally hubungi aku. Lalu aku bilang ke si Sally, suruh bawa nenek ke rumah sakit. Tapi Sally bilang kalau kondisi nenek itu kritis. Tapi pada saat aku tanyakan sama dokter, kalau nenek kamu itu baik-baik aja.
Dan Sally bilang kalau sebelum nenek gak sadarkan diri, nenek sempat berpesan sama Sally kalau dia harus menikah sama aku secepatnya sebelum hal buruk terjadi sama nenek. Pada saat aku di rumah sakit, aku setujui pernikahan palsu sama Sally, asalkan ada satu syarat yang harus Sally tepati. Aku bilang sama dia, kalau misalkan nenek sudah membaik, aku suruh dia bilang sendiri sama nenek kalau sebenarnya aku ini udah bercerai sama dia, dan bilang sama nenek kalau kamu itu adik kandung Sally. Makanya aku berpikir dengan menyetujui menikah sama Sally, itu untuk meyakinkan ke nenek kalau kamu itu betul adik kandungnya Sally. Tapi Yas, aku ini gak suka kalau kamu gak kasih tahu aku dulu. Kamu gak jaga perasaanku. Walaupun alasan kamu itu untuk kebaikan aku juga. Tapi aku gak mau kalau sampai dibohongi Sally lagi. Bukannya kamu tahu kalau Sally itu masih gak terima sama hubungan kita, Yas. Tapi kamu malah memberikan jalan buat dia rusak hubungan kita. Iya, Michelle. Aku minta maaf. Aku salah. Aku kemakan omongan si Sally. Sebetulnya dari awal aku udah bilang sama dia, aku bakal setuju kalau kamu izinkan. Tapi aku nggak tahu kalau akhirnya kamu ini bakal dikerjain oleh supir taksi. Aku cinta sama kamu, Michelle. Aku nggak bakal hianati kamu. Ini semua salah paham. Jadi aku mohon sama kamu, tolong maafin aku ya. Ya udah, aku maafin kamu, Yas. Lain kali, kamu nggak boleh seperti ini lagi ya sama aku. Aku nggak minta lebih sama kamu, Yas. Yang aku inginkan dari kamu itu hanya ketulusan kamu ke aku aja, Yas. Iya sayang, aku janji sama kamu. Yaudah, kalau gitu, gimana kalau kita ke rumah sakit, ketemu sama nenek, dan bilang semuanya sama nenek kalau kamu itu adalah cucu nenek. Siapa tahu aja nenek udah betul-betul pulih sekarang. Nek, gimana kondisinya sekarang? Apa nenek udah baik-baik aja? Alhamdulillah Yas, kondisi nenek sekarang udah baik kan? Syukurlah. Nek, aku mau kasih tahu satu hal penting sama nenek. Tapi nenek harus kontrol tubuh nenek sendiri ya. Aku takut kalau misalkan nenek kena serangan jantung lagi. Aku tenang aja Yas, nenek pasti akan baik-baik aja kok. Mau bicarakan apa Yas? Jadi Nek, kalau sebenarnya Michelle ini adalah adik kandung Sally, cucu nenek. Iya, nenek udah tahu semuanya Yas. Pada saat nenek dengar sendiri dari perkataan Sally dan temannya di rumah, yang membuat nenek kena serangan jantung itu karena nenek khawatir sama Michelle. Karena nenek gak mau kalau Sally berbuat buruk sama Michelle. Aku gak mau kalau Sally dan Michelle itu saling ribut. Yang nenek harapkan itu kalian berdua bisa temani nenek di rumah sama-sama. Aku gak kenapa-kenapa kok, Nek. Justru aku senang banget sekarang bisa ketemu nenek. Aku ingin sekali kumpul bareng sama nenek. Maafin aku ya, selama ini aku gak berusaha cari nenek. Kalau saja aku tahu kalau Bu Sumi itu bukan ibu kandung aku, mungkin dari dulu bakal cari keluarga aku. Iya Michelle, gak apa-apa. Ini semua bukan salah kamu. Ini udah jalan kehidupan kamu seperti ini Michelle. Nenek udah kecewa sama kakak kamu itu. Makanya nenek lebih baik putuskan semua harta warisan nenek ini jatuh ke tangan kamu sendiri utuhnya Michelle. Tapi Nek, aku gak mengharapkan itu semua dari siapapun. Dengan berkumpulnya kita semua, aku udah sangat bahagia melebihi apapun, Nek. Nenek tahu, Michelle. Tapi nenek harus lakukan ini demi kebaikan kakak kamu juga. Kalau nenek biarkan kakak kamu masih menikmati semuanya, mungkin dia akan berbuat semaunya dia. Nenek gak mau kalau kalian tumbuh besar jadi orang jahat. Nenek harap kamu terima ya. Ya udah, Nek. Kalau memang itu demi kebaikan semuanya, aku terima. Makasih ya, Nek. Karena nenek udah percaya sama aku, walaupun nenek baru tahu aku saat ini. Ya udah Michelle, lebih baik kamu tinggal di rumah nenek sama Yas. Nenek ingin sekali kumpul bareng serumah sama kalian. Semoga kalian gak nolak permintaan nenek kali ini ya. Iya Nek, aku mau banget tinggal di rumah nenek. Ya udah Nek, lebih baik kita pulang ya. Nenek masih butuh istirahat. Nanti aku pasti buatkan makanan yang paling enak buat nenek. Iya Michelle. Nenek, kok nenek ada di sini? Terus yang di ruangan tadi itu siapa? Maksud kamu itu apa, Sally? Nenek itu dari tadi udah dipindahkan ruangannya oleh dokter. Oh, jadi selama ini kamu itu gak jaga nenek di rumah sakit kan? Udah, Sally. Lebih baik kamu akui semua perbuatan kamu itu. Bukan gitu, Yas. Maksud aku tadi, aku mungkin salah masuk ruangan. Dari awal aku selalu jagain nenek kok. Mana mungkin aku gak khawatir sama nenek aku sendiri. Apalagi aku ini sayang banget sama nenek aku. Kamu, Yas, gak usah fitnah aku deh. Gak usah so belaga baik kamu, Sally. Lebih baik kamu akui sendiri, atau aku yang jelaskan semuanya. Apa sih kamu ini, Yas? Oh iya, Nek.
Dia yang udah membuat nenek kena serangan jantung. Waktu aku mau antarkan temanku pulang, aku lihat si Michelle ini bersama nenek, Yas. Kamu harus hukum dia. Lalu, dia juga udah ngaku-ngaku sebagai istrinya, Yas. Yang waktu itu Yas ceritain ke nenek. Dasar kurang ajar kamu, Sally. Apa-apaan sih kamu ini, Yas? Yang harusnya kamu salahkan itu dia, bukan aku. Dan kamu, Michelle, wanita brengsek gak tahu diri. Puas kamu lihat aku seperti ini? Wanita jahat kamu, Michelle. Yang jahat itu kamu, Sally. Kamu tega mau celakain adik kandung kamu sendiri, ha? Jadi, kalian itu udah tahu semuanya. Asal kalian tahu ya, aku gak akan pernah mau akui kalau dia itu adik aku. Mulai saat ini juga, aku putuskan gak akan pernah ada ikatan hubungan keluarga sama kalian. Dan untuk kamu nenek tua, harusnya kamu itu tiada lebih awal aja sebelum Sias tahu. Dasar brengsek. Itu untuk kamu karena udah berusaha mencelakai istri aku. Dan itu untuk kamu dari nenek karena kamu berusaha menghabisi nenek kamu sendiri. Lebih baik kamu mendekam di penjara, Sally. Pertanggungjawabkan perbuatan kamu itu. Ayo, Nek, lebih baik kita semua pulang. Biar dia terima sendiri akibatnya setelah apa yang dia lakukan selama ini.